Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, maaf wabarakatuh. ternyata tadi masih di yang besar ya, masih di main room ya. Oke, saking nggak konsennya, capek banget. Adik-adik, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita efektifkan waktu kita. Ini kita kunci ya, Dek ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Koji. Nggih, Bu. Oke. Benar. Nah, jadi eh ada satu pertanyaan dari Bu Aminah yang cukup penting adik-adik ketahui. Apa bedanya antara aktualisasi dengan habituasi? Oke, monggo siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu aktualisasi dan apa itu habituasi? Mas Bagus Prasetyo bisa menjelaskan, Mas Bagus? Oke, Mas Bagus, silakan. Apa beda antara aktualisasi dengan habituasi? Tolong Mas dijelaskan. Ah, baik, Bu. Ini berdasarkan pendapat saya ya, Bu, ya, sebelumnya. Mohon izin, menurut saya, perbedaan dari habituasi dan aktualisasi adalah kalau aktualisasi kita melaksanakan kegiatan yang sudah kita rancang di habituasi. Sedangkan untuk habituasi itu adalah kita membuat langkah-langkah atau susunan rancangan di mana kita bisa menyelesaikan masalah atau isu yang kita angkat untuk diaktualisasikan. Itu, Bu, kalau dari pendapat saya. Oke, ada yang lain? Silakan. Apa itu aktualisasi dan apa itu habituasi? Mas Bagus sudah siap mengikuti pelatihan atau masih mau ngobrol dulu? Ya, Bu, ini tadi di Tolong adik-adik, nanti kalau kita pas Zoom, di- silakan mencari tempat yang kondusif. ditanyain lagi latar atau enggaknya dan saya jawab lagi latar. Oke, ya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang aktualisasi dan habituasi? Itu apa perbedaannya? Silakan. Siapa? Ayo. Izin menyampaikan Monggo, pendapat, Bu. silakan Mbak Nggih. Aprilia. Kalau menurut saya, kalau habituasi itu kan habit ya, Bu. Habit itu kan pembiasaan. Jadi nanti kegiatan yang ada di dalamnya itu berisi pembiasaan-pembiasaan mengenai program yang akan dilakukan atau dicanangkan. Jadi masih berupa pelatihan, pembiasaan seperti itu. Kalau aktualisasi itu kan aktual, jadi sudah berupa penerapan atau implementasi secara langsungnya. Eh, Setelah apa yang sudah dicanangkan, diprogramkan dalam habituasi, itu nanti bisa diterapkan, bisa diseminarkan dalam aktualisasi seperti itu. Coba kebalik enggak itu? Aktualisasi adalah, coba dicari dulu. Aktualisasi adalah, yuk adik-adik silakan cari dulu. Aktualisasi itu apa? Habituasi itu apa? Gitu. Oke, siapa yang bisa menjelaskan lagi apa itu Izin menjelaskan, Bu. aktualisasi? Apa itu? Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, habituasi itu pembiasaan atau perilaku sehari-hari sesuai nilai-nilai ASN, Bu. Oke, Pembiasaan, habit. nah, Kalau terus? aktualisasi itu penerapan nilai ASN dalam program atau kegiatan nyata yang berdampak. Kayak program-program yang kita laksanakan nanti itu harus terstruktur kayak gitu, Bu. Oke, jadi aktualisasi dulu atau habituasi dulu? Habituasi dulu, Bu. Habituasi dulu, Bu. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Izin menyampaikan pendapat, Bu. Oke, silahkan. Kurang lebih untuk singkatnya sama kayak Mas Sukon tadi, untuk habituasi yaitu proses membiasakan diri. Dalam hal ini kan kita sebagai seorang ASN membiasakan dirinya dalam apa? Yaitu menerapkan seperti berakhlak dan smart ASN yang telah diajarkan dalam pembelajaran kemarin dan aktualisasi menerapkan langsung nilai-nilai itu dalam pekerjaan nyata
di instansi kita, Bu. Seperti itu. Oke, ya. Jadi habituasi itu berasal dari kata habit. Oke. Nah, habit itu berasal dari bahasa mana toh habit itu adik-adik? Inggris, Bu. Ya, oke. Yang artinya adalah Kebiasaan, kebiasaan. pembiasaan. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Coba sebentar ya, mari kita cermati bersama. Ya, sudah nampak adik-adik? Sudah nampak ya? Sampun, Bu. Udah, Oke. Bu. Sampun, Nah, Bu. pengertian dari aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi adalah apa? Coba dibaca bersama. Suatu 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 proses 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 untuk menjadikan menjadikan substansi substansi mata pelatihan yang telah materi dipelajari menjadi aktual, nyata. atau nyata. Ya, jadi dinyatakan, diimplementasikan gitu ya, dilaksanakan betul, tidak hanya dipelajari. Sedangkan habituasi apa? Coba dibaca adik-adik. Proses pembiasaan diri untuk Untuk berperilaku berlaku Untuk sesuai berperilaku sesuai sesuai nilai nilai-nilai tertentu tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi personifikasi dan personifikasi melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Ya, pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai tertentu sehingga terbentuk karakter dari hal yang sudah diaktualisasikan. Nah, jadi lebih dulu aktualisasi baru habituasi atau habituasi baru aktualisasi? aktualisasi Terlebih dulu, Bu. Iya, aktualisasi dulu baru kemudian dihabitkan. Jadi nanti produk dari aktualisasi adik-adik ini kalau memang itu membawa kebaikan, dikembangkan di situ, dijadikan menjadi pembiasaan entah bagi guru yang lain, entah jenengan sendiri tentunya dengan diwarnai pengembangan secara berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau memang bernilai baik, berdampak positif, maka hendaknya aktualisasi itu terus dilakukan di tempat tugasnya adik-adik semua gitu nggih. Jadi dari aktualisasinya kemudian dihabitkan gitu. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Nggih, Bu. Sudah, Ibu. Jadi Paham, Bu. proses habituasi itu adalah kelanjutan dari aktualisasi. Ketika adik-adik punya rancangan aktualisasi, itu harus punya indikator keberhasilannya. Nah, indikator keberhasilannya seperti apa? Kalau ternyata membawa dampak positif di tempat tugasnya adik-adik, maka perlu secara berkelanjutan dilakukan terus. Berarti itu proses apa adik-adik? Situasi. Habituasi, Bu. Habituasi, Habituasi, iya, Bu. nggih. Jadi setelah diaktualisasikan, kalau memang bernilai positif, mendorong untuk pencapaian visi dan misi lembaga, tempat tugasnya adik-adik semua, maka itu harus dilakukan terus, dihabitkan gitu ya. Itulah proses habituasi. Nah, oke adik-adik. Nah, di dalam rancangan aktualisasi adik-adik itu nanti akan ada dua. Nah, yaitu yang berkaitan dengan smart governance. Yang berkaitan dengan smart governance itu ada dua macam, manajemen ASN dan smart ASN. Adik-adik bisa membedakan keduanya? Manajemen ASN itu apa? Smart ASN itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu manajemen ASN? Apa itu smart ASN dalam smart governance?
Yuk, siapa yang bisa? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya mau Dipersilakan. Oke, saya mau silah. coba Oke, menyampaikan, Bu. silakan, Mbak. Oke, untuk manajemen ASN itu di dalamnya kita mempelajari bagaimana kedudukan ASN, kemudian hak dan kewajiban, pengelolaan, dan juga merit. Kalau di Smart ASN itu nanti kita membahas ada birokrasi dan juga revolusi, terus digital literasi dan juga kecakapan kita ketika menghadapi revolusi 5.0 seperti itu, Ibu. Oke, jadi nanti ketika adik-adik membuat rancangan aktualisasi, pastinya harus bisa menyebutkan masuk pada yang manajemen ASN atau yang smart ASN. Jadi rancangan aktualisasi adik-adik itu nanti harus berada di antara keduanya. Entah itu yang smart ASN ataukah yang manajemen ASN. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Bu. Bu. ya, jadi adik-adik di dalam merancang aktualisasi itu harus sudah bisa mengelompokkan pada salah satu ini. Oke, hitung ya adik-adik. Ya, adik-adik kemarin sudah bikin ini ya, matrik yang ada di LK. Sudah ya? Oke, Tambahkan, Ibu. untuk menghemat waktu, silahkan adik-adik, saya stop share dulu. Presentasikan yang kemarin sudah di, yang kemarin adik-adik sudah bikin di LK berapa itu ya? Matrik yang kotak-kotak itu. Oke, silahkan LK pertama, Ibu. dipresentasikan. Biar nanti bisa kita review dan adik-adik bisa melakukan perbaikan untuk penyusunan rancangan aktualisasi. Monggo, silahkan. Siapa yang mau share screen? Ayo, siapa yang siap untuk presentasi matriknya? Kalau saya peserta malah berusaha untuk awal presentasi, jadi biar dibantu mereview, biar dibantu memperbaiki, daripada jenengan kepedean nggak taunya, nanti ketika sampai di seminar malah dihajar sama penguji. Nggih, Bu. Apunten, Bu. Untuk Izin. yang metrik itu yang
niku nggih yang menentukan 5 isu niku. Matrik Kemudian itu yang sampai kotak-kotak itu. Iya Bu, metrik yang di lagi agenda 2 atau yang agenda 3 Bu? Yang agenda 2 lah. lagi dua. Ya udah, Iya, saya juga boleh sih yang Bu. yang itu loh, dari Yang ini core bukan Bu? isu apa, kemudian loh yang namanya matrik RA itu cuma satu loh, nggak ada di yang selain matrik RA. Oh, Nggih, Bu, ada di ini agenda Bu, 2, Bu. agenda 2 ini Bu. Lagi Dan dua. Saya itu baru hanya ada satu, Agenda nggak ada di satu. mana-mana. Matrik Nggih, Bu. RA itu. Maaf Bu, tadi saya salah paham. Maksudnya itu agenda 3 tadi yang baru itu Bu. Maksud pahaman saya gitu. Jadi saya bingung antara yang 2 atau 3 gitu Bu. Kalau matrik Kalau yang RA 2, itu hanya satu. Matrik rancangan aktualisasi itu nanti yang akan, itulah hakikat dari rancangan aktualisasi ya itu. Bu, saya boleh mohon izin share screen nggak Bu? Silakan. Yang ini kan Bu maksudnya. Sudah ketampil belum Bu? Oke, sudah. Eh, kok ketutup item apa ya ini ya? Dibesarkan Mas. Jadi biar tampilan itu penuh dengan tulisan. Kanan kirinya jangan sampai ada yang tersisa. Maksudnya Bu? Ya lagi. Ini kok ada item ngeblok apa ya ini? Nah, Sudah belum Bu? kebu sudah. Oh ya. Dibesarkan lagi Mas, masih kurang besar. Itu masih bisa. Jadi kanan kiri di full tulisan. Kanan kiri. Tinggal Oh, di zoom aja. ini, Tinggal di ini zoom, Bu. dibesarkan gitu tampilannya. Biar kanan kiri itu nggak usah ada jeda kosong tapi full tulisan gitu loh. Oh, maaf Bu. Gimana Bu? Ya Allah Mas, malah hilang dia. Maaf Bu, saya kepental Bu tadi. Oke, yuk balen ini. Nggih, sebentar. Nggih. Sampun kelihatan belum Bu? Sudah kelihatan belum Bu? Sudah, ya. Jenengan mengkon ngebaki tulisan kok Raiso Thomas. Jadi sebelah kiri itu kan masih ada space kosong toh. Itu mending dipenuhi biar tulisannya menjadi lebih gede. Karena kami itu udah capek banget matanya. Bentar Bu. Ini saya filenya yang PDF Bu, bukan yang... Ah, jangan, biar Iya Bu, bentar. Saya cari dulu. Yang Bu. Yang- Maaf Bu, mungkin lebih minta ke teman dulu Bu yang share screen. Soalnya saya takutnya nanti keluar masuk terus Bu. oke, Sinyal. siapa? Silakan, monggo. Izin untuk share screen, Bu. Monggo, silakan.
Cek, apakah sudah terlihat? Nggih, masih ya sudah. Oke, saya mulai ya. Oke. Oke, sebelumnya untuk metrik agenda 2 hari ketiga, saya sebelumnya telah menentukan isu melewati Mas analisa. dibesarkan, Mas. Kanan Oke, kiri oke. biar full tulisan. Sudah, Bu? Ya. Oke. Sama terlihat ya? Yo. Oke. Setelah menganalisa melewati metode APKL dan USG serta didukung dengan Di Viscom, atas Viscom. kotak itu jenengan tuliskan core isu dan judulnya, Mas. Di atas Core kotak isu. di bawah kelompok itu. Di situ tuh dipastekan dulu biar saya mudah untuk mengingat ini tentang apa gitu. Waduh, Ya. ngapunten ini PDF. Lah aku tadi udah bilang kan yang Word biar bisa langsung diedit. Karena itu J. nanti akan ditambah 2 kotak. Silahkan file Word-nya adik-adik semua dibuka biar bisa sekaligus mengedit matrik masing-masing. Sepertinya yang Word lupa saya simpan, Bu. Kalau konversi ini ya. Ada yang masih punya file Word-nya yang bisa dengan mudah dibuka? Silahkan. Saya Ibu izin Oke, share. silakan, langsung aja. Adik-adik berarti harus belajar memanage file dengan baik. Anak kekinian kok manajemen filenya nggak baik gimana? Coba ini cacing merahnya dihilangkan dulu, Mbak. Oke, siapa yang bisa membantu menghilangkan cacing merah di bawah tulisan itu? Yuk, hapus dulu cacing merahnya, hilangkan. Gimana caranya? Barangkali atau yang lain dulu napa pripun Ibu? Nggak apa-apa, biar nanti yang lain juga ngerti bagaimana cara menghapus cacing merah. Nggih, nggih, baik. Oke, Teman-teman ada yang tahu barangkali? ayo siapa yang masa nggak ngerti? Coba lupa boleh. Oke, file, terus apa? Di option apa Bu? Option, terus apa lagi? Hmm, Setelah di option terus apa? Proofing. Terus setelah itu apa? di Ayo bantu adik-adik yang lain. Masuk segini banyak nggak ada yang bisa.
Masuk kalah sama Bu Aminah sing umure wis setengah abad lebih. Gimana caranya? Ya, Apa nih, Bu? pinter. Oke. Oke, kembali ke matrik tadi, Mbak. Oke. Yang ini, Bu. Kok ya, ditulis core isunya apa? Core isunya ditulis dulu biar memudahkan kita berpikir. Yang ini, Bu. Itu loh. Oh, sudah ada ya. Oke, kalau gitu ini Oke. aja langsung judul. Langsung judul rancangan aktualisasinya. Coba cek, kooperatif learning itu metode atau model. Model, Ibu. Mohon maaf. Model pembelajaran, nih. Oke. Kotak-kotaknya sekarang dikecilkan, Mbak, karena itu nanti akan ditambahi 2 kotak lagi. Nah, dikecil-kecilkan. Sebesar nggone isu itu aja dulu. Terus semua dikecilkan dulu. Oke, setelah kegiatan, setelah kolom kegiatan, sebentar, kegiatan tahapan. Oh, sebelah kanannya tahapan. Sebelah kanannya tahapan. Oke, itu ditambahi 1 kotak lagi. Terus dikecilkan dulu, engkau ndak naik lewat. Dikecilkan dulu. Hmm? Oke, terus yang ini dikecilkan juga, yang apa ini? Pemaknaan keterkaitan. Oke, dikecilkan lagi. Ya, terus sebelah kanannya tambah 1 lagi. Oke, yang itu kolom, yang kolom sana, yang setelah tahapan tadi, kolomnya output gitu, Mbak. Garis miring produk, output. Itu, sampun. Output. Terus kolom yang paling kanan ketercapaian visi misi organisasi. Sudah? Oke, sekarang di fullkan Mbak, yang ditarik-tarik ke kanan. Ya, itu ditarik kanan biar lebih luas. Terus yang lain juga dibesarkan dengan keserasian ya. Oke, cukup seperti itu ya. Oke, outputnya nggak usah lebar-lebar, Mbak. Dilebarkan yang tahapannya aja. Lebih dilebarkan yang tahapan ketimbang ya kegiatannya dikecilkan. Isu juga dikecilkan.
Ya, punya adik-adik semua diedit menjadi seperti itu. Oke, ya. Jadi isu itu jangan hanya di kolom pertama, Mbak. Jadi itu berarti di merger tabel. Mulai dari yang nomor satu sampai dengan terakhir. Itu harusnya di merger tabelnya karena isu itu adalah untuk semua kegiatan. Oke, nah sekarang output, oke, rendahnya minat belajar melakukan konsultasi. Jadi kegiatan pertama adalah perencanaan. Itu diganti, Mbak. Kegiatan pertama, nomor satu itu, ya itu diganti perencanaan, rancangan, aktualisasi. Oke, tahapan yang pertama, yang A, itu diganti dengan konsultasi dengan mentor. Itu di enter wae. Aduh, di ando. Barangkali nanti bisa kepake di enter ya. Oke, pertamanya konsultasi dengan mentor. Yang A sayangku. Nah, konsultasi dengan mentor. Yuk, konsultasi dengan mentor, koma. dan mengajukan permohonan dan mengajukan surat dan mengajukan permohonan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Ibu sampel. Konsultasinya dan mengajukan permohonan surat tugas melaksanakan ya outputnya. Nah ini ayo perhatikan semua adik-adik saya nggak mau kalau sudah diajari tetapi besok masih nggak paham. Yuk semua perhatikan dulu. Oke, output atau produk itu adalah hasil dari tahapan. Hasil dari tahapan. Nah, coba kegiatannya rada di kanan ke Mbak. Jadi biar nggak terlalu kecil ini kegiatan. Ya, rada di kanan ke Didik. Ya, oke. Terus ngene penilai apa itu berakhlaknya dikecilkan dikit. Biar ngene output rada ada space yang wangun. Oke, hop. Ya. Nah, adik-adik, jadi output itu adalah hasil atau produk dari tahapan yang dilakukan. Contoh nih, ketika tahapannya menyusun jadwal, berarti outputnya jadwal. Ketika tahapannya menyusun instrumen evaluasi, berarti produknya instrumen evaluasi. Jadi, kalau tahapannya konsultasi dengan mentor dan mengajukan permohonan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi, outputnya apa adik-adik? Lembar konsultasi. Pokok. Resum arahan mentor. Artinya resum itu apa tadi? Rangkuman, Bu, ringkasan. Rangkuman, ya. Oke, resum arahan mentor, koma. Dan apa? Karena kegiatannya kan dua tadi. Apa? Permohonan surat tugas. Kalau permohonan surat tugas berarti outputnya apa? Surat tugasnya. Surat tugas. Iya, koma, surat tugas melaksanakan apa?
Ngoten nggih, Masa? Bu. Iya. Oke. Nggih. Nah, ini deh akan lebih bagus kalau antara kegiatan eh, antara tahapan sama output. Antara tahapan sama output itu dibuat garis, Dek. Dibuat garis mendatar. Jadi digawe kayak instabel gitu ya. Digawe kayak tabel. Jadi nanti antara tahapan output gitu itu susunannya enak dilihat. Bisa nggak? Di tahapan dan output itu nanti dibuat garis mendatar. Jadi tahapan pertama itu ya apa output pertama gitu ya. Kalau kerepotan, yang penting jenengan dah paham, nanti silahkan dibenahi menggunakan insert tabel gitu aja nggih adik-adik ya. Nggih, Bu Aminah, siap, Bu. Oke, nggih. Nah, jadi nanti semua dikasih pembatas gitu, biar biar enak dilihat. Oke. Tapi capek kalau nggak risi satu persatu, Mbak. Oke. Penanda mawon. Iya, oke. Terus yuk, sekarang yang penting sudah paham jenengan. Terus sekarang mempersiapkan bahan rencana kegiatan yang akan dikonsultasikan. Ini dihapus saja, Mbak. Yang ini kan B ya harusnya ya. Yang B dihapus. Konsultasi dengan mentor. Yang penting Ibu ngapunten. Hah? Kenapa? Itu Yang dihapus. Iya, niki dihapus. nggih, Yang dihapus yang bagian tahapan itu, Mbak. tahapan. Niki nggih, Bu. Iya. Nggih. Oke, di enter aja. Di enter. C-nya itu di enter. Ya. Setelah melakukan ini apa tadi, Mbak, kegiatannya? Dengan apa? Melalui apa ini? Meningkatkan minatnya. Dengan pembelajaran interaktif, Bu. Menggunakan apa? Tadi model cooperative learning. Oke, kooperatif learning. Nggih. Perencanaan rancangan konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, setelah konsultasi kira-kira apa ini yang berkaitan dengan perencanaan adik-adik? Tetapkan rencana kegiatan mungkin. Menentukan Apa-apa? langkah dan kegiatan, rancangan kegiatan mungkin, Bu. Tetapkan rencana. Apa-apa, Mas? Menentukan langkah dan rancangan kegiatan. Perencanaan rancangan aktualisasi. Hmm, konsultasi dengan mentor. Merencanakan, merencanakan apa adik-adik? Konsep mungkin, Bu. Merencanakan apa adik-adik? Langkah-langkah Ya. Merencanakan, boleh merencanakan apa? Kira-kira merencanakan apa nih? Setelah konsultasi, kemudian apa? Merencanakan langkah-langkah. langkah-langkah kegiatan ngoten apa, Bu? Menentukan langkah-langkah. Menentukan langkah-langkah kegiatan boleh.
Terus outputnya berupa apa kalau merencanakan langkah-langkah kegiatan? Berarti ya langkah-langkah kegiatan atau mungkin schedule gitu ya. Merencanakan schedule rancangan aktualisasi gitu aja. Merencanakan ya mulai saka nggone tahapan tondo. Merencanakan schedule gitu aja. Merencanakan schedule kegiatan. Schedule rancangan aktualisasi gitu. Merencanakan schedule. Schedule ki nulisnya piye? Ya wes nek ora schedule ya jadwal ngono wae. Jadwal kegiatan rancangan aktualisasi. Berarti yang itu outputnya apa? Yang B. Jadwal kegiatan. Iya, betul. Jadwal kegiatan rancangan aktualisasi. Oke. Oke. Terus yang C, kembali ke sebelah kiri, yang C-nya. C-nya apa? Setelah merencanakan jadwal, kemudian menyusun instrumen survei awal. Jadi nanti akan ada instrumen yang dibuat sama adik-adik semua, survei awal. Untuk apa data survei awal itu ditaruh di latar belakang? Nanti adik-adik silakan baca di sana, di panduan. Itu kan di bab latar belakang ada fakta lapangan gitu ya. Nah, fakta lapangan itu nanti diisi ini. Nah, menyusun instrumen survei awal, minat itu tadi. Survei awal, minat belajar siswa apa tadi istilahnya? Nggih, siswa, Bu. Oke. Dikasih kelas berarti nggih, mboten, Bu. Anjenengan harap nanggone kelas mana? Kelas 7, tapi harus ada minimalnya mboten sih ngoten niku, Bu. Nggak ada, tapi jangan terlalu kecil. Nggih. Menawi 3 kelas, menawi. Udah bagus, oke. Nggih. Tapi mungkin Menyusun instrumen siswa, oke. Instrumen survei awal. Sekarang mengikuti wae toh. nggih. Oke, terus yang D apa? Turunkan lagi, enter lagi itu. Oke, terus yang itu kok dadi F karo G piye kuwi, Mbak? Nanti Nggih, Bu. dibenahi ya. Nggih, otomatis dari ini kan mangke kula benahi, Bu. Oke, jangan sampai besok ketika presentasi kayak gitu loh. Nggih, mboten. Mangke. Terus setelah menyusun instrumen survei awal minat belajar siswa, terus apa lagi adik-adik? Sudah 3 aja nggak apa-apa, langsung aja itu dihapus. Ya, oke sekarang di kolom terakhir, kolom yang terakhir itu, Yang niki, visi dan ya yang misi. masih kosong. Nah, Nggih. itu di anu, didorong aja biar hilang hurufnya. Ya, terus ditulis visi titik dua. Nah, besok adik-adik nulis visinya.
nulis visi itu cukup satu kali gini di paling atas. Visinya ditulis Mbak itu. Oke. Tahu ndak visinya apa? Kemudian nanti, oke, terus nanti bawahnya misi titik dua. Di enter yang jauh ya, oke, misi titik dua. Baru nanti misinya apa? Bisa jadi dalam satu kegiatan itu bisa mengandung dua misi. Tapi visinya cukup ditulis sekali di situ aja, Mbak. Nanti ke bawah-bawah nggak usah ditulis lagi. Oke. Kalau yang bermacam-macam itu kan yang misi. Kalau visi itu kan cuma satu kalimat. Oke, cuma satu kali Bu. Oke. Nah, sekarang kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua. Apa ini? Menyusun media pembelajaran inovatif. Oke. Menyusun media pembelajaran. Ini yang akan disusun media pembelajaran inovatif apa? Kalau Tadi kan awalnya kan makainya kan apa tadi? model pembelajaran Bu, Nah, tadi model pembelajaran. Terus di sini menyusun media pembelajaran, gitu ya. harusnya nggih sesuai sama judulnya nggih Bu. Coba adik-adik semua, yuk kita berpikir melihat ini. Hmm. Hmm. Apa Gimana? medianya pula hilangkan menyusun rancangan pembelajaran. Oke, menyusun rancangan pembelajaran. Hmm. Kegiatannya apa? Niki Bu, geser ke mriki. Iya, geser ke mriki. Berarti mengidentifikasi hmm, Kalau menyusun rancangan pembelajaran, berarti yang pertama mesti melakukan apa? Apa? Mengidentifikasi CPTP kan, milih CPTP yang mana yang pas kan gitu pertamanya. nggih, Oke, mengidentifikasi CPTP gitu. PP dan tugas. Sebetulnya kan pembelajaran apa tadi yang diangkat tadi active learning. Buatan Bu, Apa tuh tadi? cooperative learning. Oh, kooperatif. Oke, kooperatif learning itu kan banyak sekali macamnya. Nggih. Nah, yang akan dipakai yang mana? Sebenarnya Ini waktunya cuma 1 bulan lebih seminggu loh. nggih. Sebenarnya kalau belum niku Bu, belum eh, tahu pasti mau yang pakai yang seperti apa. Ngoten Bu. Oke, nah gini adik-adik. Sekarang dipastikan, diyakinkan dulu yang akan dijadikan sebagai solusi atau judul dari core issue itu apa untuk semua saja. Lalu nanti jenengan dipelajari betul apa yang dimaksud dengan yang akan jenengan angkat itu sebagai solusinya. Karena tadi terjadi ini, dia bilang tentang apa ya, active learning. Tapi dia sendiri nggak paham apa itu active learning. Dikiranya pembelajaran yang berlarian ke sana kemari. Padahal diskusi pun dalam posisi duduk pun itu bisa masuk pada active learning. Jadi adik-adik silahkan. Yang tergambar menjadi solusi itu dipelajari betul. Oke. Seperti ini nanti kolomnya. Seperti ini cara berpikirnya. Gitu nggak adik-adik? Nggih Bu. Oke, untuk sementara di coach kali ini kita akhiri dulu karena nanti Bu Aminah akan bersiap untuk ke kelas yang lain lagi. Dan di kelas ini kita cukupkan sampai di sini biar Bu Aminah ada waktu untuk sholat asar, nggih.
Oke, Nggih, Bu. jadi nanti matriknya adik-adik semua diubah menjadi seperti itu tadi. Bisa dipahami? Kemudian Nggih, adik-adik Bu. juga mempelajari apa yang akan dijadikan sebagai alternatif solusi. Kalau tadi misalnya menggunakan apa? Kooperatif learning itu kan ada banyak sekali. Lah, mana nanti yang akan digunakan? Dan adik-adik harus punya referensinya. Membaca buku tentang kooperatif learning. Ada Robert E. Slavin misalnya ya. Nah, itu harus dibaca betul dan itu nanti masuk di dalam daftar pustaka buku-buku kajian yang berkaitan dengan apa yang akan dipakai untuk soal alternatif solusi itu. Gitu nggak adik-adik? Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Bu, saya izin bertanya. Monggo, silakan Mbak Oke. Wibi. Tadi kan contohnya itu satu isu terus terdiri dari beberapa kegiatan, ngoten nggih, Bu. Nah, Terus nah, satu sebentar. kegiatan, nggih, Kegiatannya minimal adik-adik harus punya 5. 5. Minimal ada 5 kegiatan. Nggih. Oke, terus Setelah pripun Mbak? satu setelah satu kegiatan itu terdiri dari berbagai tahap, ngoten nggih, Bu. Mm-mm. Nggih. Nanti setiap tahap berarti itu ada outputnya, ngoten nggih, Bu. Iya, betul Nggih. sekali. Jadi setiap tahapan itu kan kita melakukan sesuatu apa gitu kan? Nah, ketika kita melakukan sesuatu apa itu harus ada hasilnya. Ketika melakukan itu hasilnya apa? Outputnya apa? Jadi jangan sampai melakukan sesuatu kok tanpa hasil gitu. Oke? Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri adik-adik? Izin bertanya, Ibu. Monggo, silakan Mas Arba. Nggih. Untuk yang tadi kan di dalam satu kegiatan ada beberapa tahapan, nggih. Nah, Ya. apakah itu di setiap tahapannya itu harus ada konsultasi dengan atasan atau bagaimana, Ibu? Tidak harus, tetapi pada hal-hal urgen. Misal nih, ketika akan menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang kelima misal. Jadi untuk mengukur itu konsultasi dulu, ada saran-saran apa dari Bapak mentor terkait untuk melakukan evaluasi dan monitoring misalnya gitu. Jadi di hal-hal urgen. Ya, Nggih, baik, Ibu. Eh, nggih. Selanjutnya, Ibu, setunggal malih, Ya. ngapunten. Jadi, misalkan di punya saya itu di pengumuman kehendak nikah, kemudian apakah boleh merencanakan terlebih dahulu, merencanakan sesuai kita, kemudian diajukan ke atasan, terus dievaluasi, atau harus ke atasan dulu, Bu, seperti itu. Konsultasikan dulu. Oh, oke, oke. Oke, Nggih. baik, Bu. Ya. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, cukup kita akhiri dulu, nggih, adik-adik semua. Mohon maaf karena Bu Aminah harus hilir mudik ke kelas-kelas yang lain. Oke, yang penting semuanya terlaksana, apa yang menjadi hak pemahaman adik-adik semua terlalui dengan baik. Oke, itu. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Amin. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima Kasih, Bu. kasih Bu Oke, Aminah. sami-sami adik-adik. Semoga selalu diberikan Bu. kemudahan, nggih. Amin Bu. Amin. Nggih.